Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di video kali ini ingin ditampilkan tayangan dari Gus Wafi, Habib Wafi, yang berbicara tentang para habaib, pertempuran yang tidak berhenti antara kelompok Gus Wafi dengan Kiai Imaduddin masih terus berlangsung, rebutan ampau. Ya, menarik memang, karena ini sama-sama aswajanya, sama-sama kelompok habaib, mencari jati diri, siapa yang benar-benar habaib dan mana yang bukan. Kalau kembali kepada Al-Quran, sudah jelas sekali ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, atqakum, orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas takwa. Jadi kualitas takwa yang menentukan para junjungan itu yang mulia. Jadi bukan nasab. Dulu saya juga pernah menjelaskan bahwa kelak nasab itu tidak ada artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nasabnya itu menurut Imam Nawawi tidak akan mengangkat derajat dan kedudukan orang yang punya nasab. Tetapi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara mereka yang paling takwa? Sampai dikatakan inna auliyai, sesungguhnya wali-waliku bukanlah keluargaku, tapi wali-waliku itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak beramal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bisa mengejar kedudukan nasab tersebut. Ini prinsip Ahlus Sunnah yang sebenarnya gitu. Nah, ini kayaknya kalau melihat dari kedua kelompok ini ya, lagi saling sikut dan lagi saling berkampanye menguatkan jawabannya masing-masing, saling menggugat, karena tidak lain yaitu tadi berebut ampau, berebut ampau kewalian. Itu yang pertama. Yang kedua, berebut ampau ansab nasab. Yang ketiga, berebut ampau kedudukan. Nah, mari kita dengar sedikit dialog dari kedua belah pihak. Wali Songo itu, Pak, dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan, terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Syah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib, sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi, Bib, kenapa sih kalau Wali Songo itu kalau disebut Habib? Oh begini Gus, dulu di zaman Belanda kalau ketahuan itu zuriyah Rasulullah pasti akan dipersempit dakwahnya.
makanya disimpan kehabibannya. Dulu seperti itu kata beliau. Ya. Makanya nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Oke lah, Gus Wafi mengatakan para wali songo ini adalah habaib. Tapi yang kemudian menjadi masalah berikutnya, ya bukan masalah juga dan saya tidak menyalahkannya, tapi ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan dan ini harus dijawab oleh Gus Wafi. Ketika Gus Wafi mengatakan bahwasanya kenapa para wali songo tidak disebut habib, dan jawabannya beliau mendapatkan sebuah informasi dari tokoh tertentu yang intinya kenapa wali songo tidak disebut habaib itu karena takut dicari Belanda katanya. Dan kalau ketahuan Belanda maka dakwanya akan dipersempit. Pernyataan seperti ini kalau kita tinjau secara penalaran sejarah, maka kita akan menemukan kerancuan. Bagaimana mungkin wali songo tidak disebut habaib takut dicari Belanda, sementara Belanda ketika era wali songo itu belum ada. Ya pertanyaannya, kapan wali songo datang ke Indonesia? Kapan Belanda datang ke Indonesia? Wali songo ada di Indonesia untuk pertama kali itu awal abad 15, sementara Belanda di akhir abad 16. Ini jarak yang terlampau jauh untuk kemudian disebutkan bahwa ketika wali songo tidak disebut habib takut dicari Belanda. Oh, mungkin yang dimaksud Gus Wafi itu adalah keturunan-keturunan wali songo, yang jika keturunan wali songo atau keluarga wali songo atau jamaah wali songo menyebut para wali songo itu sebagai habaib, maka ya akan dipersempit dakwahnya oleh para Belanda. Kolonialisme Belanda ini juga kita harus bereskan tentang koloni, kolonial, dan kolonialisme sejak itu bantahan dari pihak rival debatnya, lawan debatnya yang menyangkal pendapatnya Gus Wafi itu atau Habib Wafi. Kalau memang bahwa Wali Songo itu lebih awal dari kehadiran Belanda di Indonesia. Kalau Wali Songo awal abad 15, Belanda ini akhir abad 16. Jadi ya, dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali itu. Atau kemungkinan menurutnya itu adalah keturunan para wali yang mendakwakan Islam di Indonesia di zaman Belanda. Tapi tampaknya kalau kita cermati, di zaman Belanda ini seluruh umat Islam terlibat peperangan. Ada yang benar-benar berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan ketika berjuang. Ada di antara mereka yang menjadi budak Belanda. Ada yang menjadi mata-mata Belanda. Jadi kondisi perang pada waktu itu menyebabkan umat Islam Indonesia memang ada yang berprinsip, ada yang tidak punya prinsip, ada yang bunglon dan sebagainya gitu ya pada waktu itu. Termasuk ulama-ulamanya. Nah, kenyataan yang terjadi ya di dalam sepanjang sejarah Indonesia itu, para habib ini kan dari berbagai latar belakang habib yang ada di Indonesia, yang rata-rata dari Hadramaut, yang mana nasabnya tadi diperbincangkan ketika sampai kepada Ubaidillah. Memang masalahnya kalau ini yang berbicara adalah Wahabi dulu, berbicara seperti ini akan dibentur habis-habisan. Dibentur habis-habisan itu. Kalau Wahabi tidak mencintai duriyah Rasulullah. Lah sekarang kalau kita lihat sesama aswaja saling pentung gitu. Saling pukul, saling sikut, mana yang membela Habib dan mana yang tidak membela Habib. Ini sama-sama aswajanya dan saling mengeluarkan dari aswaja. Coba kalau Wahabi yang seperti ini, waduh, sudah babak belur Wahabi dibuatnya itu.
Memang ini ramai, apalagi kemudian menyangkut Habib Lutfi bin Yahya. Ada berita yang lebih gawat lagi tentang Habib Lutfi bin Yahya itu, mengenai kuburan-kuburan ya dan sebagainya itu, yang memaksakan keterlibatan Habib Lutfi bin Yahya. Dan ada juga yang keturunan Habib ya, yang sama-sama bin Yahya itu, sampai menjadi mata-mata Israel dan sebagainya. Apa jadinya ya kalau seperti yang terdapat di YouTube ini? Jadi sekarang memang sudah zamannya zaman fitnah ya. Sudah sesama satu kelompok saja saling tendang ya, saling coreng gitu. Satu kelompok. Ini menunjukkan kelompoknya ini kelompok yang diridai Allah atau tidak gitu ya. Apa benar-benar pengamal bid'ah ya? Kita kurang tahu lah. Sehingga dalam satu kelompok saja saling rusak gitu, saling coreng, saling tuduh dan sebagainya. Nah, inilah yang tidak kita harapkan terjadi di negara ini. Umat Islam yang selalu dituduh adalah Wahabi, ternyata di dalam kelompok mereka itu lebih parah saling tuduh gitu. Ya, ada yang menyatakan ini aswaja tanpa Habib, bahkan ada yang menyisir Habib-Habib di Indonesia semuanya ini. Ada yang menyisir kuburan-kuburan dusta para Habib. Wow, banyaklah peristiwa mengerikan ya. Zaman sekarang ini perlu diwaspadai juga. Siapa tahu sih ada serigala berbulu domba dalam gerakan-gerakan dakwah Islam di Indonesia ya. Nah, ada dari antara mereka yang dibayar, ada yang mereka tidak dibayar dan sebagainya. Itu mesti ada yang benar-benar ikhlas. Ada proyek khusus yang tentu saja hal ini diharapkan tidak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Mungkin itu saja dari saya. Intinya, ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia utama di sisi Allah itu atqakum, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Nasab tak akan ada gunanya manakala derajatnya tidak sama dengan orang yang menjadi penisbatan nasab. Misalnya keturunan Rasulullah tapi perbuatannya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.